Cap, pemuatan di atas kapal itu seperti apa sih? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ini. Jadi tentang pemuatan di atas kapal. Sebelum kita bahas tentang pemuatan di atas kapal, kita harus tahu dulu nih asas-asas pemuatan. Di antaranya asas melindungi kapal, asas melindungi muatan, dan asas melindungi awak kapal. Walaupun kita nanti juga akan bahas tentang azas melaksanakan pemuatan secara sistematis dan azas memenuhi ruang muatan sepenuh mungkin sesuai dengan daya tampungnya. Baik, kita mulai yang pertama adalah azas melindungi kapal. Dalam azas ini yang jadi perhatian kita adalah keseimbangan muatan di atas kapal. Di mana dalam penataan muatan itu harus dihitung dengan sangat matang sehingga kapal tetap aman nanti dalam pelayarannya. Maksudnya di sini adalah pembagian muatan baik secara vertikal, horizontal maupun transversal. Pembagian muatan secara vertikal atau tegak dari atas ke bawah itu akan berpengaruh pada stabilitas kapal, di mana stabilitas kapal itu merupakan kemampuan kapal untuk tegak kembali setelah miring akibat pengaruh dari luar seperti angin, ombak, arus, atau dari dalam kapal itu sendiri. Misalnya pergeseran muatan di dalam palka. Kemudian pembagian secara horizontal itu akan berpengaruh pada trim kapal. Trim kapal itu perbedaan draft antara depan dan belakang, di mana trim ini nantinya akan berpengaruh pada kecepatan kapal dalam berlayar. Sedangkan pembagian muatan secara transversal atau membujur ini akan berpengaruh pada rolling kapal. Sekarang kita lanjut dengan azas melindungi muatan. Dalam azas ini yang menjadi titik perhatian kita adalah bagaimana menjaga jumlah dan kualitas barang yang diangkut di atas kapal kita tetap terjaga dengan baik dari kerusakan. Caranya gimana? Yang pertama kali adalah mempersiapkan ruang muat. Sebelum dimulai penerimaan muatan ke atas kapal, maka palka itu harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga dalam keadaan bersih dan kering atau clean and dry. Caranya bagaimana? Ya, dibersihkan dulu palkanya, biasanya dengan cukup disapu kalau sebelumnya adalah muatan yang bersih. Tapi kalau muatan kotor seperti habis muat batu bara, tidak bisa cukup dengan disapu, tapi mesti dicuci dengan air laut, kemudian dibilas dengan air tawar, baru dikeringkan dengan blower. Kemudian kita juga perlu memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan palka ya. Misalnya memeriksa pipa-pipa kemarau, got, kemudian kita juga periksa tutup-tutup manhole, kita juga periksa fire atau smoke detector, drainase palka, juga kayu bilah keringat atau cargo batten ya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan terapan atau danage. Ini merupakan kayu pengganjal untuk memudahkan dalam menyusun muatan agar tidak mudah terguncang nanti ketika dalam pelayaran. Langkah selanjutnya adalah memisahkan muatan. Metode pemisahan ini berbeda-beda ya, tergantung dari alat angkutnya, juga tergantung dari barangnya, muatannya itu sendiri. Kita bisa memisahkan dengan terpal, burlap atau karung goni, kita juga bisa pakai cargo net atau jala-jala, dan kita juga bisa pakai cat. Nah, cat ini biasanya untuk produk-produk kayu ya. Misalnya dikasih warna biru itu untuk si A, kemudian untuk warna oranye itu untuk owner B dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa pakai marking tape atau semacam polis lain gitu ya. Hal penting lainnya untuk menjaga muatan salah satunya adalah dengan peranginan ya. Ventilasi ini merupakan bagian yang penting karena tanpa peranginan yang baik itu dapat menaikkan temperatur di dalam palka dan akibatnya bisa merusak muatan. Hal terakhir yang kita mesti lakukan untuk menjaga muatan adalah lasing atau mengingat muatan agar barang tidak bergerak selama pelayaran nanti. Baik, kita lanjutkan azas berikutnya yaitu azas melindungi ABK dan buruh. Semua kegiatan pekerjaan itu termasuk kegiatan bongkar muat. Keselamatan kerja menjadi bagian yang penting bagi awak kapal atau ABK dan buruh agar terhindar dari segala bentuk-bentuk risiko bahaya yang mungkin atau dapat terjadi saat kegiatan bongkar muat. Karena keselamatan kerja itu diatur oleh undang-undang secara internasional maupun nasional ya.
internasionalnya seperti SOLAS 1974 beserta amandemennya, kemudian ada STCW 78, dan juga ada ISM Code tahun 2012 tentang manajemen internasional untuk keselamatan dan pengoperasian kapal. Ada juga Joint Committee antara WHO dan ILO ya. Kemudian untuk nasionalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana di bab 13-nya semua pekerja diwajibkan untuk memakai APD. Dan di pasal 14-nya APD ini disiapkan oleh perusahaan. Demikian kira-kira garis besar pemuatan di atas kapal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.